gawe arek-arek yang udah komen seperti ini, inilah saatnya. Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan akhirnya saya memutuskan untuk membahas salah satu headphone requestan kalian semua ini, yaitu Baseus Encok D02 Pro, atau mungkin kita bisa sebut Encok aja ya, lebih sopan dan lebih profesional. Soalnya kalau mulut-mulut yang Jawa gini nyebutnya Encok ya dia. Nggak tahu nih, saya akan nyebutnya Encok ya sepanjang pembahasan. Jadi di sini saya mungkin tahu kenapa kalian pengen saya bahas salah satu headset Baseus satu ini. Dan biar nggak lama-lama kita cek satu-satu aja. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang cukup simple ya, dan kalau kalian tahu ini juga ada banyak varian warna. Tapi yang saya pilih ini adalah warna hitam. Di bawahnya sendiri hanya ada serinya Encok Wireless Headphone D02 Pro. Di sebelah kanan ada 40 mm full range audio unit, jadi drivernya kurang lebih ini 40 mm ya. Di bagian belakang ada gambarnya orang lagi pakai headsetnya dengan senyuman lebarnya dan beberapa spek teknis kecil aja. Dan di dalam paket penjualannya yang kalian dapatkan sudah pasti unitnya, lalu ada kabel aux, kabel charger, buku manual, kartu garansi, dan bonus stiker Baseus. Ya, ini sebenarnya headphone lama ya dari Baseus, cuma sampai sekarang itu masih banyak banget dijual, bahkan nggak hanya toko official, tapi toko-toko distributor yang lain masih menjual barang satu ini. Tapi sebagai informasi awal ya di sini, saya kasih tahu dulu kalau si Baseus Encok D02 Pro ini emang nggak support sama aplikasinya Baseus ya. Jadi kebanyakan kalau saya cek itu di aplikasinya itu yang disupport adalah seri-seri Bowie ya. Jadi ini akan lebih simple pemakaiannya daripada headphone Bowie yang lain ya, entah itu TWS atau headphone-nya, pokoknya seri Bowie semuanya bisa, tapi yang Encok ini ya, terutama D02 Pro tidak bisa. Desain dari Encok D02 Pro ini sendiri juga bener-bener simple sama seperti penggunaannya ya, bener-bener polos warna hitam aja di sini yang punya saya ini. Di atasnya ada bagian yang pakai kulit sintetis sebagai headbandnya, ada logo Baseus yang sudah ke-emboss di bagian atas, lalu di bawahnya ini ada semacam foam yang cukup empuk. Di bagian kiri kanannya ini polos aja, cuma ada extender yang menurut saya kurang semut masih ya, walaupun jaraknya memang panjang. Lalu di dalamnya, di kiri dan kanan itu terdapat tulisan L sama R untuk mengindikasikan mana yang kiri dan mana yang kanan. Di bagian earcupnya sendiri juga sama, bener-bener polos, simple, nggak ada apa-apa. Cuma ada sekedar aksen garis yang kelihatan seperti metal walaupun tidak pakai metal. Dan di bagian earpadnya sendiri ini dia pakai kulit sintetis yang cukup tipis menurut saya ya. Jadi buat saya pakai untuk waktu yang cukup lama ini kerasa panas, walaupun dalamnya memang pakai foam yang lebih empuk ya. Saya kurang terlalu suka sebenarnya karena ini bener-bener tipis dan nempel banget sama daun telinga kita. Jadi waktu dipakai itu bener-bener tet gitu. Dia udah ruangan di dalam ini kerasa sempit banget gitu. Jadi mungkin buat kalian yang mau coba ganti earpadnya di sini sedikit tidak gampang karena kalian tetap harus pakai pick guitar di sini buat buka kunci-kuncinya. Soalnya dia nggak langsung yang tipe ditarik terus dia langsung keluar. Jadi mungkin kalian bisa nemuin replacement earpadnya di toko online ya. Soalnya saya lihat cukup banyak juga sih yang jual. Jadi kalau kalian nggak suka sama bawaannya, kalian tinggal cari aja di toko online. Sekarang kita coba cek bagian earcupnya ini ada apa aja sih. Di bagian kanan kalian nggak akan menemukan apa-apa karena dia kosong. Dan di bagian kiri di sini baru semua tombol fungsinya ini macam-macam. Mulai dari tombol volume naik, volume turun, play pause ya. Jadi volume naik, volume turun juga berlaku untuk previous dan next, dan tombol play pause ini adalah tombol multifungsi yang fungsinya juga bisa untuk mengangkat telepon, mematikan telepon, atau mengaktifkan low latency. Lalu di bawahnya lagi ada port Type-C untuk charging, tapi di sini dia nggak support fast charging.
Di bawahnya lagi ada lubang aux untuk kalian yang mau pakai mode aux. Lalu ada lampu indikator, mikrofon, dan yang terakhir ada tombol on off yang tipenya pakai geser. Dan tak lupa juga si Baseus ini selalu suka sama desain yang bisa di foldable. Dan di sini artikulasinya benar-benar luas banget. Dan untuk build quality-nya sendiri ya, saya coba untuk stretch test seperti ini. Dan kalau kalian lihat di bagian headband-nya ya, terutama di logo Baseus-nya sedikit tertekuk-tekuk rasanya kalau saya paksa ya. Karena memang mungkin bagian atas ini hanya sebagai pelindungnya aja ya. Mungkin dalamnya saya juga nggak tahu ini ikut ketekuk apa enggak. Tapi saya sedikit khawatir dengan build quality dari si Hankook D02 Pro ini. Karena terlihat tidak terlalu ini ya, bisa direnggangkan cukup panjang, tapi setidaknya tidak ada suara-suara yang bikin kita khawatir kalau ini ada yang patah gitu ya. Jadi selama saya stretching ini cukup aman. Untuk kenyamanannya sendiri, si Baseus Hankook D02 Pro ini punya beban sekitar 190-an gram ya. Cuma waktu saya cek ini ada di angka 189. Dan di berat yang cuma segitu, waktu saya pakai di kepala ini memang bener-bener enak, nggak kerasa memberatkan kepala. Clamping force-nya juga nggak terlalu menekan dan tidak terlalu longgar, jadi pas aja. Dan udah saya geleng-geleng, angguk-angguk seperti biasa dan tidak ada masalah. Tapi sayangnya untuk headrest-nya, waktu kalian taruh si headphone-nya di leher, itu bener-bener kerasa sedikit mencekik rasanya. Walaupun di extend agak panjangan sedikit, tapi tetap emang kerasa dia apa ya, nyekik gitu ya. Jadi kurang nyaman kalau dibuat headrest. Jadi mending kalau kalian lagi nggak pakai itu udah taruh aja. Lanjut, kita cek bagian konektivitas yang ditawarkan oleh D02 Pro ini. Di sini kita hanya dikasih dua pilihan. Yang pertama adalah Bluetooth. Tapi sayangnya informasi yang saya dapat sedikit berbeda. Karena waktu saya cek di web, Bluetooth dari D02 Pro ini versinya 5.0. Sedangkan dari unit yang saya dapat ini, di boxnya tertulis 5.3. Jadi sebenarnya saya nggak tahu yang punya saya ini ngikut punya web atau ngikut si box yang ada di sebelah saya ini. Lalu konektivitas kedua di sini kalian bisa pakai kabel aux yang menurut saya kualitas kabelnya ini cukup bagus ya, karena dia udah pakai braided. Beda sama D05 kemarin yang waktu tak cek kabelnya kurang gimana ya, kurang kerasa kualitasnya gitu dibanding si D02 Pro ini, karena kabelnya lebih bagus cuy, braided. Dan untuk penggunaan wireless di sini saya nggak tahu pastinya ukuran baterainya berapa ya. Cuma yang saya tahu si D02 Pro ini bisa bertahan kurang lebih 50 jam di 70% volume. Sekarang yang mau saya bahas ini adalah yang terpenting dari si headphone Baseus Hankook D02 Pro ini, yaitu suaranya. Di sini suaranya saya akan simpelkan saja. Karakternya ini warm. Warm itu dominan pasti bassnya. Di sini bassnya itu dia booming, dia juga tight, dia juga menggelegar ya. Tapi karena saking gedenya bass itu, suara yang lain itu jadi kerasa terganggu. Di sini bagian vokal ya, vokal ini cukup naik, bahkan hampir mirip ya, hampir semaju bassnya gitu. Tapi apa ya, rasa-rasanya kalau dominan bass dari musik itu lumayan gitu ya, itu bisa menutupi bagian vokalnya juga, walaupun vokalnya tetap naik rasanya. Di sini height-nya malah bener-bener susah dirasakan, bener-bener tipis banget di belakang, ketinggalan jauh. Jadi porsinya dia lebih ke kayak bass, vokal, lalu treble. Jadi di sini treble-nya benar-benar nggak main ya. Dan di sini case-nya saya coba berbagai macam musik ya. Mulai dari musik yang jedak-jeduk, yang bass boosted, yang apapun pokoknya bass. Ini benar-benar menggelegar di volume yang 70% sampai 100%. Bahkan detailnya sampai nggak kerasa gitu, nggak kelihatan detail yang mana. Pokoknya ini yang penting asal bunyi dadu, dadu, boom, boom, boom gitu. Dah, di telinga tuh kerasa nampol banget bassnya emang.
Dan untuk musik-musik yang kayak akustik ya, ini enaknya buat akustik yang pakai piano, bukan akustik yang pakai gitar. Karena di sini suara petikan gitar aja bisa jadi suara bass yang Jadi kalian kalau musik akustik gitar tuh kan kalau metik gitar biasanya ada ting gitu kan. Nah di sini nggak ting brrr. Nah, jadi kurang cocok ya. Dan untuk musik yang semacam metal atau rock ini sih biasa aja ya, tidak memberikan kesan berlebihan. Bahkan menurut saya di sini bassnya lebih ancur lagi karena emang ngumpul semua jadi satu. Jadi ya kurang cocok untuk musik-musik keras ya. Dan juga saya ada tes pakai kabel aux-nya untuk mendengarkan musik-musik yang sama yang sebelumnya saya dengarkan tadi. Dan di sini karakternya mungkin bisa dibilang tidak terlalu berubah secara signifikan. Jadi kesannya untuk volumenya ya, dari volumenya sendiri kalau pakai kabel kerasa turun hanya 3-5% aja, itu cukup kecil. Jadi nggak terlalu kerasa perbedaannya. Dan untuk bagian bassnya kalau pakai kabel itu bassnya sedikit diturunin dan jadinya detail dari musik-musik yang saya dengarkan tadi lebih terlihat sedikit jelas gitu daripada yang waktu pakai wireless yang pakai bluetoothnya itu. Jadi di sini perbedaannya nggak terlalu signifikan tapi lumayan kerasa. Cuma kesannya karena perubahan yang kecil itu jadi perbedaan antara mendengarkan musik pakai bluetooth sama kabel itu jadi lebih konsisten gitu karena karakternya itu tidak dirubah, hanya sedikit diredus di versi kabel dan itu cuma 3-5% itu nggak terlalu kerasa. Dan juga pastinya saya ada coba tipis-tipis untuk main game ya, karena di sini juga punya low latency mode. Walaupun sebenarnya low latency mode itu nggak ditampilin di highlight-nya, tapi ternyata ada waktu saya cek ya. Dan untuk bermain game sendiri di sini suaranya jelas, sangat-sangat imersif karena bassnya gede. Cuma anehnya di sini bass karakternya itu jadi lebih tight, dia nggak jadi lebih boomy, malah ke arah yang bass kayak plop gitu, bukan bass yang pem gitu ya. Jadi case-nya ini saya main CODM dan suara tembakan yang biasa saya dengar ini cukup bassy ya. Di sini malah terkesan lebih ke treble gitu rasanya, kayak dep gitu, bukan yang ber gitu. Jadi saya rasa karakter bassnya sedikit berbeda waktu mendengarkan musik dan main game, entah kenapa ya. Dan untuk soundstage ini biasa aja, tidak jelek ya, tidak bagus, tidak terlalu luas, dan tidak terlalu sempit juga, jadi masih oke. Dan untuk spasialnya, mendengarkan suara-suara arah dari mana, ini cukup oke sih, udah lumayan lah buat main game kompetitif. Dan sama halnya juga kalau pakai kabel, ini juga nggak terlalu kerasa perbedaannya. Dan di sini saya juga ada coba pakai low latensinya ya, dan menurut saya delay-nya juga nggak terlalu berbeda. Intinya game kompetitif sama Bluetooth itu tidak saling mencintai ya. Buat kalian yang kepo sama latensinya, mungkin coba kalian dengarkan ini. Nah, jadi itulah delay test yang bisa saya kasih ke kalian dan sudah pasti ya delay ya, ingat. Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya si Baseus Ncock D20 Pro. Dan menurut saya mikrofonnya ini benar-benar kurang enak buat berkomunikasi ya, karena waktu saya dengarkan sampelnya tadi suaranya cukup kecil dan apa ya, nggak ada karakternya sama sekali sih sebenarnya. Dia nggak terlalu ngebass, nggak terlalu tinggi juga di high ya, tapi vokal kita ini masih terdengar dengan jelas kok sebenarnya. Cuma volumenya aja dia sedikit lebih kecil. Jadi kita harus menaikkan suara kita kalau lagi teleponan mungkin ya. Jadi silakan kalian nilai sendiri aja. Ini mikrofon yang nggak enak banget buat telepon kayaknya ya, buat telepon WA, buat Discord ya. Ini sangat-sangat tidak terlalu direkomendasikan mikrofonnya. Jadi headphone ini emang kayaknya bagus kalau dipakai buat dengerin musik aja. Nah, jadi itulah pengalaman-pengalaman yang bisa saya kasih tahu ke kalian selama saya pakai si Baseus Ncock D02 Pro ini. Secara overall sebenarnya ini adalah headphone yang masih bagus sampai sekarang.
Buat kalian yang nggak suka sama desain yang neko-neko, ini sangat cocok banget. Dan kalian suka musik bass, musik jedak-jeduk, musik TikTok remix dan segala macamnya itu, ini sangat-sangat cocok sekali. Dan konsistensinya itu loh, dia pakai wireless atau kabel, suaranya masih sama. Mungkin jeleknya di sini dia mikrofonnya aja sebenarnya. Mikrofonnya kurang bersaing sebenarnya. Di harga yang bisa kalian dapatkan itu 299.000 dan ini harga official ya. Kalau harga di beberapa toko-toko lain selain toko official itu kalian bisa dapat di harga 269, 270, 260 ya. Pokoknya banyak banget pilihannya. Kalian tinggal sesuaikan, kalian percaya toko official atau toko-toko distributor yang lain. Jadi buat Hancock D02 Pro ini saya bisa rekomendasikan ke kalian semua buat yang suka musik jedak-jeduk, gak perlu mikrofon yang bagus, dan butuh desain yang super simple kayak gini. Oke, sekian pembahasan saya soal Baseus Hancock D02 Pro. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Encok. Baseus masih encok.